Oke, mari kita masuk ke jemaat yang terakhir. Jemaat yang terakhir ini adalah Laodikia. Jemaat Laodikia adalah gereja Tuhan yang terakhir di atas muka bumi ini dari tahun 1844 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena setelah Laodikia sudah tidak ada lagi jemaat yang terakhir. Laodikia adalah jemaat Tuhan yang terakhir. Ada apa dengan jemaat ini? Mari kita lihat ya ciri-cirinya. Laodikia berarti penghakiman, artinya yang terakhir. Ini adalah kegenapan dari Yom Kippur. Kristus ada di bilik yang maha suci. Dia berada di ujung periode dari 7 jemaat. Tetapi teman-teman, jemaat ini memiliki banyak sekali cacat dan banyak sekali celaan, dan rasa-rasanya jemaat Laodikia ini jemaat terakhir yang tidak ada satu pujian, tetapi hanya celaan semua. Jadi ya, menurut sumber yang saya baca, katanya masyarakat di sini buat seperti pipa kuno ya, yang mengalir dari sumber air panas, kemudian dipasang pipa bermil-mil jauhnya sampai ke kota ini. Dan karena jauhnya perjalanan air itu, air yang dulunya panas, di tengah jalan dia sudah mulai tidak sepanas yang awalnya. Dia menjadi ya suam-suam kuku ya, tidak panas dan tidak dingin. Ini lambang dari kehidupan kerohanian umat-umat Tuhan di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau tidak dingin atau tidak panas, kalau suam-suam kuku saja, firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Ini adalah jemaat Tuhan yang terakhir di muka bumi. Yang suam akan dimuntahkan. Jemaat ini akan digoncang, dan mereka yang tidak mengikuti firman Allah akan digoncang keluar. Ya teman-teman, kita baca sampai habis ayat 14 sampai 22. Tidak ada pujian kepada jemaat ini. Jemaat ini bukan jemaat yang sempurna. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat menyedihkan. Tidak ada pujian, yang ada hanya teguran. Wahyu 3:17. Engkau berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Mereka berkata, aku kaya. Memang betul kaya. Jadi di gereja Tuhan yang terakhir ini diberikan Tuhan segala informasi yang dibutuhkan gereja. Betul mereka kaya, mereka memiliki pengetahuan Alkitab yang reformasi belum menyelesaikannya. Reformasi jadi terpotong-potong karena pekerjaannya tidak tuntas. Tetapi melalui periode Philadelphia, maka jemaat Laodikia mewarisi pengetahuan ini. Ya, jemaat Laodikia mewarisi semua pengetahuan dari jemaat Philadelphia. Ya, pengetahuannya diwarisi, kebenarannya diwarisi, doktrin-doktrin kebenaran seluruhnya diwarisi. Tetapi apa yang salah dari mereka? Mereka mewarisi kebenarannya, tapi mereka duduk-duduk tenang. Mereka merasa puas akan kekayaan pengetahuan kebenaran itu, dan mereka tidak mau menjadi terang dunia. Jemaat itu tidak mengerjakan panggilannya. Ayat 17. Ya, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Merasa berpuas diri kepada pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Dia tidak mau bergerak, duduk-duduk, hanya makan firman Tuhan terus. Akhirnya adalah diabetes rohani, teman-teman ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:7.
Perbuatan sesungguhnya tidak pernah menambah nilai ya. Tidak pernah membuat sedikit pun 0, sekian persen sehingga kita selamat, enggak. Memiliki kebenaran tidak menyelamatkan kita. Seperti jemaat Laodikia ini, mereka memiliki kebenaran. Kebenaran itu ya petunjuk jalan. Kita tersesat, lalu ada arah panah menunjuk ke arah jalan yang benar. Itulah kebenaran. Arah panah itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kalau kita pergi ke ujung jalan yang diarahkan itu, dan itu adalah Yesus. Memiliki Kristuslah yang menyelamatkan Anda. Jika Anda memiliki Yesus Kristus, maka kita akan keluar. Ya, kita tidak akan mengutuk mereka yang tidak mengenal kebenaran, tetapi kita akan mengasihi mereka sekalipun mereka belum sepaham dengan kita, karena Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Tak seorang pun selamat melalui pemahamannya yang benar tentang ajaran apapun. Jika kita memiliki pengetahuan sempurna tentang bagaimana caranya selamat, bisakah itu menyelamatkan kita? Ini menarik ya, saya baca sekali lagi. Jika Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang bagaimana caranya selamat, bisakah itu menyelamatkanmu? Pengetahuan tentang bagaimana caranya selamat tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak. Ya, itulah penyakit jemaat Laodikia. Dia memiliki semua pengetahuan, tapi pengetahuan itu nggak bisa menyelamatkan teman-teman ya. Ya teman-temanku, kepada jemaat Laodikia, gereja Tuhan yang terakhir di muka bumi ini, gereja itulah gereja masih Advent hari ke-7. Mari kita bertobat. Tuhan memberikan obat kepada kita. Wahyu 3:18 dan 19. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kita memerlukan kebenaran Kristus. Pengetahuan akan kebenaran itu hanya pengetahuan, tapi itu nggak bisa menyelamatkan kita. Kita harus memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kita harus bertransaksi dengan Dia. Firman Tuhan berkata, beli daripadaku emas. Tentu emas itu melambangkan kebenaran. Hanya kebenaran Kristus saja yang dapat membenarkan kita. Kebenaran kita nggak bisa membenarkan kita. Tuhan telah menyiapkan pakaian, yaitu karakternya sendiri. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Seketat-ketatnya kita mentaati firman Tuhan ini, itu nggak bisa membenarkan kita. Berjuang itu nggak bisa membenarkan kita. Hanya kebenaran Kristus saja yang bisa membenarkan kita. Kita juga memerlukan salap mata Roh Tuhan. Kita minta kerendahan hati supaya kita bisa melihat semua kelemahan kita, pelanggaran kita. Kadang kita merasa sempurna ini karena kita melihat orang lain yang lebih lemah dari kita. Karena kita melihat orang lain yang lebih lemah dari kita, karena kita nggak melihat kepada karakter Tuhan.
Itulah repotnya kalau kita lihat orang lain. Ya, tidak boleh waktu dan kebenaran yang kita punya ini yang merasa cukup bagi kita, berpuas diri, habis waktu untuk berdebat-debat, memusingkan yang nggak perlu. Tapi biarlah Yesus berkerajaan di hati kita, dan karena kasih karunia Tuhan kita menjadi pemenang mengalahkan dosa, dan menjadi saksi kepada dunia ini bahwa bahwa ada Tuhan di surga yang hidup, bahwa ada Tuhan di surga yang hidup. Masih ada umat Tuhan di bumi ini yang tidak berkompromi dengan dosa. Ketika Konsili Trente ditanyakan kepada kita, kamu mengatakan sola scriptura, maka kita dengan tegak berdiri, ya, saya sola scriptura. Apa buktinya? Ya, kita menerima segala firman itu, titik dan komanya. Kita menerima firman itu, dan kita menyatakan kepada dunia ini bahwa Allah itu baik adanya, bahwa Allah itu kasih, dan Dia akan datang dan hukum-hukumnya dapat ditaati di dalam daging, sebagaimana Kristus taat kepada Bapaknya. Keunikan jemaat Laodikia, Wahyu 3:14-22, satu-satunya jemaat tanpa pujian, yang ada hanya teguran. Di jemaat ini juga disebut Yesus berdiri di luar pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Posisi Yesus di jemaat ini berada di luar. Aduh, menyedihkan sekali. Dan Yesus posisinya mengetuk-ngetuk. Adakah orang di dalam? Adakah orang mendengar suaraku? Buka pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini kasihan kali, menyedihkan kali jemaat yang terakhir ini. Yesus ada di luar. Ya, inilah bahayanya berpuas diri, merasa cukup. Ya, saya berdoa kepada jemaat Laodikia, biarlah kiranya emas murni yang daripada Yesus Kristus memberikan kepada kita kekayaan yang sejati. Biarlah pakaian putih yang dari Yesus Kristus, yang adalah kebenarannya sendiri, menutupi semua ketelanjangan kita. Biarlah salap mata dari Yesus Kristus Tuhan kita membuat mata kita jelas, ya, kita bisa mendengar suara Yesus yang sedang mengetuk-ngetuk. Kita buka pintu hati kita, Dia berkerajaan di sini, sehingga kita akan bangkit jadi satu umat Tuhan yang akan menjadi saksinya bagi dunia ini. Gereja Laodikia mewakili gereja Kerjaman tahun 1844 sampai sekarang. Janji Tuhan yang bagi pemenang di Laodikia, Wahyu 3:21, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Janji terbesar diberikan kepada gereja yang paling bermasalah.